Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Di sini saya akan sedikit memaparkan materi yang berjudul Just in Time. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tasya Cindy. Saya dari kelas Akuntansi Syariah 4E dan NIM saya 630302100164. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Mari kita simak. Kita mulai masuk ke materinya. Yang pertama yaitu tentang pengertian just in time. Sebelumnya yaitu istilah just in time itu jika diterjemahkan langsung ke dalam bahasa Indonesia adalah artinya itu tepat waktu. Jadi sistem produksi just in time sering disebut dengan sistem produksi tepat waktu. Konsep just in time adalah suatu konsep di mana bahan baku yang digunakan untuk aktivitas produksi didatangkan dari pemasok atau supplier tepat waktu pada waktu bahan itu dibutuhkan oleh proses produksi, sehingga akan sangat menghemat bahkan meniadakan biaya persediaan barang atau penyimpanan barang atau sering juga disebut stocking cost. Selanjutnya yaitu masuk ke poin kedua, yaitu tentang tujuan dan manfaat just in time. Tujuan utama dari just in time adalah untuk meningkatkan laba dan posisi persaingan perusahaan yang dicapai melalui usaha pengendalian biaya, peningkatan kualitas, serta perbaikan kinerja pengiriman. Baik, selanjutnya yaitu tentang keuntungan atau kelebihan just in time. Yang pertama yaitu seluruh sistem yang ada pada perusahaan dapat berjalan lebih efisien. Pabrik mengeluarkan biaya yang lebih sedikit untuk memperkerjakan para stafnya. Barang produksi tidak selalu harus dicek, disimpan, atau diretur kembali. Yang selanjutnya yaitu ada kertas kerja bisa lebih simpel. Terus selanjutnya ada penghematan yang telah dilakukan dapat digunakan untuk mendapat profit yang lebih tinggi. Misalnya, menggandakan promosi tambahan. Yang selanjutnya yaitu ada beberapa kelemahan dari sistem produk JIT. Meskipun banyak kelebihan, sistem JIT ini juga masih banyak kelemahan. Yang pertama yaitu ada sistem produksi just in time tidak memiliki toleransi terhadap kesalahan atau zero tolerance for mistake, sehingga akan sangat sulit untuk melakukan perbaikan atau pengerjaan ulang pada bahan-bahan produksi ataupun produk jadi yang mengalami kecacatan. Hal ini dikarenakan tingkat persediaan bahan-bahan produksi dan produk jadi yang sangat minimum. Yang selanjutnya, ketergantungan yang sangat tinggi terhadap pemasok, baik dalam kualitas maupun ketepatan pengiriman yang pada umumnya di luar lingkup perusahaan manufacturing yang bersangkutan. Yang selanjutnya, keterlambatan pengiriman oleh satu pemasok akan mengakibatkan terhambatnya semua jadwal produksi yang telah direncanakan. Biaya transaksi akan relatif tinggi akibat frekuensi transaksi yang tinggi. Perusahaan manufacturing yang bersangkutan akan sulit untuk memenuhi permintaan yang mendadak tinggi karena pada kenyataannya tidak ada produk jadi yang lebih. Yang selanjutnya yaitu hal yang diperhatikan dalam JIT. Yang pertama ada aliran material yang lancar. Yang kedua pengurangan waktu setup. Yang ketiga pengurangan length time vendor. Yang keempat komponen zero defects. Dan yang terakhir kontrol rantai produksi yang disiplin. Baik, yang selanjutnya yaitu ada contoh dari perusahaan yang sudah menerapkan JIT, yaitu ada dari PT Tridharma Wisesa, yaitu merupakan salah satu vendor produsen rem yang ada di Indonesia. PT Dharma Wisesa merupakan salah satu perusahaan manufaktur yang memasok brake system untuk pelanggan-pelanggan seperti Yamaha, Toyota, Daihatsu, baik di dalam maupun di luar negeri. Salah satu lini produksi yang ada adalah lini produksi disc brake untuk konsumen tunggal, yaitu Yamaha.
Pada perusahaan ini sering terjadi masalah, khususnya bagian produksi, mulai dari mesin rusak, target produksi kurang, komponen kurang, dan lain-lain. Sehingga kegiatan produksi kurang lancar. Tindakan yang berguna untuk mengurangi permasalahan tersebut adalah dengan melakukan perubahan produksi. Pada sistem sekarang, masih menggunakan PAS sistem dan menghadapi masalah-masalah seperti volume kegiatan, departemen produksi planning, dan kontrol yang besar, ketidakcocokan rencana dan produksi aktual, kurang adaptif terhadap perubahan permintaan, mekanisme informasi yang kurang baik, dan inventory yang menumpuk. Tindakan yang diusulkan untuk menjawab semua permasalahan tersebut adalah dengan merancang sistem produksi JIT atau juga sering disebut dengan just in time untuk mengganti sistem produksi sekarang. Selanjutnya, perancangan yang dilakukan dibagi menjadi 4 tahap, yaitu yang pertama, perhitungan alokasi MPS atau Master Production Schedule ke tiap stasiun kerja yang ada di bagian-bagian produksi. Yang kedua, perhitungan jumlah Kanban di bagian-bagian produksi. Yang ketiga, penerapan Kanban supplier. Dan yang terakhir ada penjadwalan produksi dengan mixed schedule atau scheduling. Selanjutnya ada masalah yang berkaitan dengan JIT atau just in time. Masalah yang dihadapi adalah bagaimana algoritma distribusi beban kerja untuk stasiun-stasiun kerja, rencana produksi di tiap stasiun kerja yang ada, jumlah Kanban di bagian produksi dan Kanban supplier, model rancangan sistem produksi JIT, beserta aliran material dan informasi, dan algoritma perencanaan sistem produksi JIT. Dalam alokasi MPS ke stasiun kerja tidak digunakan proporsi historis, melainkan dilakukan perhitungan dengan algoritma distribusi beban kerja yang diusulkan agar tiap stasiun kerja menerima beban kerja yang lebih berimbang. Kanban digunakan sebagai alat yang sah untuk melakukan penarikan ataupun produksi suatu produk. Kanban supplier diterapkan untuk semua komponen penyusun discussion break, tiap tip dan raw material dari supplier. Penjadwalan dilakukan dengan mixed scheduling agar dapat lebih adaptif terhadap fluktuasi permintaan. Dari hasil penelitian tersebut, sistem perancangan baru atau berdasarkan JIT layak diterapkan karena penggunaan biaya dan kuantitas persediaan yang lebih kecil dibandingkan dengan sistem yang sekarang dipakai perusahaan. Algoritma perencanaan sistem produksi JIT dengan menggunakan kebutuhan aktual sehingga lebih efisien dan sesuai dengan kondisi nyata. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.